kesempatan kepada inovasi selanjutnya dari Kabupaten Sinjai, yaitu teman karib, temukan masalah ibu hamil dengan kartu ibu dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai. Boleh beri tepuk tangannya untuk teman karib. Baik, sudah berada di atas panggung inovasi teman karib. Untuk kesempatan pertama, Bapak mau presentasi atau video dulu? Presentasi. Ya, kami persilakan Bapak inovator dari inovasi teman karib Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai untuk mempresentasikan inovasinya. Silakan mengambil tempat, Bapak. Yes. Baik, Bapak punya waktu 7 menit. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu panelis, terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada kami dari UPTD Puskesmas Mananti, Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai, pemerintah daerah Kabupaten Sinjai untuk menyampaikan salah satu inovasi dari Dinas Kesehatan, yaitu teman karib, temukan masalah ibu hamil dengan kartu ibu. Bapak Ibu panelis yang saya hormati, saya ingin menunjukkan fakta, kami ingin menunjukkan fakta bahwa di Desa Telulimpoe, Kecamatan Telulimpoe pada tahun 2019, bahwa dari total ibu hamil yang ada, lebih dari 50% ibu hamil yang beresiko. Ibu hamil yang beresiko ini disebabkan karena adanya resiko tinggi pada masyarakat dan resiko tinggi pada klinis. Karena resikonya yang resiko tinggi ini yang ada pada masyarakat maupun pada klinis, ini bisa menyebabkan perdarahan pada ibu hamil, berat badan lahir anak rendah, dan stunting. Bahkan bisa menyebabkan terjadinya kematian. Mengapa semua ini terjadi? Yang pertama adalah agak sulitnya mengidentifikasi status kesehatan ibu hamil yang selama ini di Pustu hanya menggunakan buku register Pustu. Yang kedua, tidak adanya early warning system tentang status kesehatan ibu hamil. Dan yang ketiga, masih kuatnya pemahaman di masyarakat kita bahwa urusan kesehatan itu hanya urusan antara pasien dan petugas kesehatan. Maka dari itu, kami dari Puskesmas Menanti menghadirkan inovasi dan terobosan untuk memitigasi secara dini ibu hamil yang beresiko dengan lahirnya teman karib. Ada dua pokok dalam kebaruan dan keunikan dari inovasi ini. Yang pertama adalah early warning system tentang status kehamilan ibu. Yang kedua, ada 3 sistem pendekatan yang dipakai dalam teman karib ini. Yang pertama, adanya kartu ibu yang di depan bapak-bapak panelis. Bisa lihat kartu ibu, adanya kartu ibu, penanda kartu yang mengidentifikasi ibu hamil yang beresiko dan ibu hamil yang normal. Itu dipegang oleh petugas. Yang kedua, ada stiker pada buku pink pada ibu hamil, itu dipegang oleh ibu hamil sebagai alarm bagi keluarganya, bagi ibu hamilnya, bahwa saya bermasalah dan saya harus care terhadap persoalan kesehatan yang saya alami. Dan yang ketiga, ada attention bottle. Attention bottle itu digantung di depan rumah, ditempatkan di depan rumah sebagai penanda bagi masyarakat dan pemerintah daerah sekitarnya supaya lebih care bahwa di rumah ini ada ibu hamil yang berisiko.
Dengan adanya itu, maka ibu hamil yang berisiko itu bisa sama-sama sensitivitas terhadap warga di sekitarnya, bisa untuk sama-sama kepada warganya untuk lebih care terhadap layanannya. Nah, dari attention bottle itu juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bagaimana pelibatan masyarakat dalam program pemerintah daerah untuk menyukseskan program pemerintahan daerah. Ini tahapan yang kita lakukan. Tahapan-tahapan yang seperti saya uraikan tadi tentang tahapan-tahapan dalam hal pelayanan teman karib ini. Pada intinya adalah mitigasi resiko untuk ibu hamil. Nah, Bapak Ibu panelis, ini saya ingin menggambarkan bahwa dampak inovasi sebelum dan setelah inovasi terhadap ibu hamil yang berisiko ini cukup signifikan dalam hal intervensi dan mengontrol ibu hamil yang berisiko. Kita bisa lihat data di sini, Pak. Tahun 2019, sebelum adanya inovasi, ini jenis resiko yang kita temukan adalah kekurangan energi kronis, hepatitis, hipertensi, ini sehingga menyebabkan kematian pada ibu dan kematian pada bayi tahun 2019. Di tahun 2020, 2021, dan 2022, kita bisa tekan dan semua resiko itu bisa kita kontrol sehingga tertangani ibu dan bayinya selamat di tahun 2021 sampai 2020 sampai 2022. Berikutnya, dari uraian-uraian di atas tadi yang saya jelaskan dan saya paparkan bahwa dengan adanya teman karib bisa dipastikan target pembangunan berkelanjutan goals ketiga, yaitu masyarakat yang hidup sehat dan sejahtera bisa terwujud. Nah, tentu teman karib ini sebagai inovasi adalah sesuatu yang bisa diterapkan dan direplikasi. Untuk saat ini replikasi kita sudah jalankan di 5 desa, di 1 kelurahan, di 5 desa dan 1 kelurahan. Di desa yang lain ini masih dalam tahapan penggalangan komitmen dan tahap sosialisasi. Nah, secara keberlanjutan kita memiliki strategi. Yang pertama, strategi institusional, manajerial, sosial, dan komitmen pemerintah daerah dalam hal peningkatan kapasitas dan penganggarannya. Nah, terakhir mungkin bahwa apa yang kita bicarakan tentang teman karib ini bisa berjalan kalau ada kolaborasi dari semua sektor yang terlibat demi peningkatan layanan ibu hamil. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh beri tepuk tangan untuk teman karib dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita persilahkan untuk video 3 menit dari inovasi teman karib Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai. Inovasi teman karib yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sinjai melalui Puskesmas Mananti telah memberikan dampak positif dalam penanganan masalah ibu hamil. Dari data Pustu Telung Lipoe tahun 2019, 50% dari 92 ibu hamil teridentifikasi mengalami kehamilan berisiko yang dapat menyebabkan kesehatan ibu dan bayi. Teman karib merupakan kartu ibu berwarna yang digunakan sebagai langkah strategis dalam mengelompokkan ibu hamil sesuai dengan hasil anamnese dan pemeriksaan. Kartu ibu yang berwarna merah menunjukkan ibu hamil yang berisiko tinggi. Sedangkan kartu ibu yang berwarna hijau menunjukkan ibu hamil yang tidak berisiko. Selain itu, teman karib juga menggantikan peran buku rekam medis dan memudahkan petugas dalam mengambil tindakan untuk meminimalisir risiko. Dengan adanya stiker pada buku pink dan attention bottle di setiap rumah ibu hamil, status kesehatan ibu hamil dapat dengan mudah diketahui oleh petugas, keluarga, masyarakat, dan lintas sektor untuk melakukan mitigasi resiko.
Pemantauan ekstra terhadap ibu hamil juga meningkat dengan hadirnya teman karib. Terbukti pada tahun 2020, dari 16 ibu hamil berisiko tinggi di awal kehamilan, risiko tersebut berhasil diturunkan menjadi 9 orang pada akhir kehamilan. Begitupun di tahun 2021 dan 2022, jumlah ibu hamil yang berisiko tinggi berhasil diturunkan dengan signifikan menjelang masa bersalin dan hanya 1 bayi yang lahir dengan berat badan lahir rendah. Inovasi teman karib telah memberikan manfaat besar dalam upaya penanganan masalah ibu hamil di Kabupaten Sinjai. Harapannya, inovasi ini dapat diterapkan secara luas di daerah lain untuk meningkatkan kesehatan ibu dan bayi. Waktu hamil, tekanan darah saya yang selalu tinggi, selalu dipantau oleh petugas dan pemerintah. Saya juga mendapatkan bantuan susu dan makanan tambahan dari pemerintah. Mengapresiasi dan mendukung full inovasi teman karib yang dilakukan oleh bidan desa, dengan harapan inovasi ini bisa menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Saya sangat berharap melalui teman karib ini, ibu hamil berisiko mendapatkan pemantauan yang lebih ekstra dari petugas kesehatan dan semua sektor yang ada. Inovasi ini adalah solusi mengatasi dampak risiko ibu hamil. Harapannya, semoga inovasi ini dapat segera diaplikasikan pada puskesmas yang lain, sehingga dampak risiko ibu hamil dapat teratasi secara menyeluruh untuk mewujudkan Kabupaten Sinjai yang sehat. Baik, boleh tepuk tangan sekali lagi untuk inovasi teman karib. Selanjutnya Bapak Ibu kami persilahkan kepada Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai untuk memberikan testimoninya. Silakan Ibu. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu, tim panelis, serta jajaran Biro Organisasi Provinsi Sulawesi Selatan yang sama-sama saya hormati. Kita ketahui bahwa PMK nomor 4 tahun 2019 ada 12 jenis standar pelayanan minimal kesehatan yang wajib diberikan kepada masyarakat. Di antaranya adalah yaitu pelayanan ibu hamil, pelayanan ibu bersalin. Nah, sekaitan dengan itu, sejalan dengan itu, inovasi teman karib ini digagas untuk bagaimana upaya untuk bisa memberikan pelayanan kepada ibu hamil dan ibu bersalin ini. Nah, saya sangat mengapresiasi inovasi teman karib ini, karena dengan adanya inovasi ini, maka seluruh ibu hamil yang beresiko tinggi dapat terpantau dan tertangani secara dini dengan baik, sehingga ini seperti yang diuraikan tadi oleh panelis bahwa dapat menurunkan kejadian kematian ibu di wilayah puskesmas Mananti. Program ini juga berdampak signifikan terutama pada upaya mitigasi ibu hamil yang beresiko tinggi. Nah, sehingga baik petugas, kemudian keluarga pasien itu sendiri serta masyarakat bisa memberikan perhatian yang lebih dan dapat segera mengambil langkah-langkah intervensi, baik itu sebagai upaya penanganan resikonya maupun pencegahan terjadinya komplikasi yang lebih berat sehingga persalinan ibu hamil berlangsung selamat dan aman. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Kadis Kesehatan Kabupaten Sinjai untuk testimoninya. Selanjutnya Bapak Ibu, kita beralih ke sesi tanya jawab dari tim penilai. Kami menyapa dulu teman-teman tim penilai di link Zoom. Masih bersama kami Pak Sarwan dan tinggal Pak Sarwan. Pak Sarwan, masih bersama kami Pak Sarwan?
Baik, kita lanjutkan ke tim penilai yang ada di offline. Selanjutnya kami persilahkan Pak Rajendra. Silakan Pak Rajendra untuk memberikan tanggapan dan pertanyaannya. Silakan. Ya, makasih banyak Bu. Tim inovator Kabupaten Sinjai. Saya juga masih menunggu-nunggu tadi penjelasan soal outcome-nya ya, dari inovasi pelaksanaan pelayanan publik inovasi ini. Kemudian saya juga tadi menunggu-nunggu juga karena ini awalnya tahun 2019 sebagai dasar ide inovasinya itu 50% ibu hamil yang mengalami resiko. Ya. Belum ada kuliah juga data-data ya. Di tahun 2020 itu ada peningkatan atau penurunan, tahun 2021 juga seperti apa. Ya. Mungkin nanti bisa dijelaskan. Terus ini pada umumnya saya lihat dari yang disampaikan tadi itu ibu hamil yang punya risiko adalah hipertensi. Ya, yang di luar dari hipertensi juga belum saya lihat anunya ya, risiko apa yang. Cuma ini kalau hipertensi ini orang hipertensi itu kan harus minum obat terus ya. Ini kira-kira pengaruhnya terhadap ibu hamil dan janinnya itu ada enggak? Ya. Terus juga satu lagi soal keberlanjutan dari inovasi ini, saya juga belum melihat adanya regulasi yang mendukung untuk keberlanjutan, terutama soal penganggaran. Ya. Mungkin itu saja, mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Terima kasih Pak Rajendra. Silakan Bapak Inovator untuk merespon. Ya, terima kasih Bapak panelis. Jadi ada beberapa hal yang saya tangkap dari pertanyaan dari panelis. Yang pertama adalah output program pelayanan ini. Yang pertama adalah dari output program pelayanan ini, sebelumnya saya menjelaskan bahwa teman karib ini adalah penguatan terhadap program-program yang sudah berjalan di puskesmas. Jadi dia sekedar penguatan. Nah, output dari pelayanan teman karib ini adalah bagaimana memitigasi secara dini resiko yang dialami ibu hamil. Resiko-resiko yang seperti yang tadi yang saya uraikan seperti hipertensi, bumil kek, bumil anemia, bumil yang melakukan perdarahan dan lain sebagainya, supaya bisa dimitigasi secara dini bahwa ketika dia mau melahirkan, dia melahirkan di puskesmas atau dia mau melahirkan di rumah sakit, sehingga pemerintah desa, warga setempat mengetahui bahwa kondisi ibu hamil ini dalam waktu ini harus dikontrol setiap saat. Pemerintah desa menyiapkan mobil siaga dari desa ke puskesmas. Itu output pelayanan yang kita inginkan, disambung dengan program-program yang ada di puskesmas untuk keberlanjutan dari mitigasi risiko ini yang memang sudah berjalan di puskesmas. Yang kedua, persoalan data yang saya tangkap tadi tentang pertanyaan panelis tentang persoalan data. Data yang kami sajikan tadi di table itu adalah data tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022. Dan itu menunjukkan, kalau mohon operator untuk disajikan tabel data tadi. Ya, ini tabel data ini menunjukkan signifikansi terhadap penurunan minimalisir resiko yang dihadapi oleh ibu hamil. Minimal kita bisa mengontrol seperti hipertensi tadi, hipertensi kita mengontrol. Bagaimana dengan obatnya, apakah berbahaya bagi ibu hamil dan bayinya? Itu ada kategori obat yang aman untuk ibu hamil dan bayi. Itu yang diberikan dan dikontrol oleh tenaga kesehatan. Sedikit juga menyampaikan bahwa kita di Kabupaten Sinjai ada pelayanan home visit dan home care yang setiap dusun itu ada penanggung jawabnya tenaga kesehatan. Jadi ketika ada masyarakat yang bermasalah, maka penanggung jawab dusun itu yang datang, kemudian melaporkan early warning system, yang melaporkan ke pustu dan puskesmas, sehingga dokter dan tim yang ada sudah dibentuk itu turun untuk memitigasi secara dini resiko yang dihadapi.
Untuk regulasi, alhamdulillah SK tim ini sudah dibentuk dan ditandatangani oleh Ibu Kadis, dan SK tentang inovasi daerah sebagai penetapan inovasi daerah sudah ditandatangani oleh Bapak Bupati Sinjai pada tahun 2022 sebagai inovasi daerah. Untuk di puskesmas, di internal, SK sudah saya tandatangani untuk replikasi di semua desa dan pustu untuk keberlanjutannya. Mungkin seperti itu Bapak panelis yang ingin saya sampaikan. Ya. Terima kasih banyak atas masukan dan pertanyaannya. Ya, baik, terima kasih Bapak Inovator. Selanjutnya kami persilahkan Bapak Lukman. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak Mala. Videonya ya, jadi tadi ini kan penekanannya yang pertama itu adalah bagaimana upaya mitigasinya. Betul. Jadi harusnya berangkat dari situ ya, untuk akhirnya melahirkan data ini. Tadi timnya Bu Herani masih ada video yang pencet WA saja, itu tadi bagus sekali tuh ya. Jadi video itu menggambarkan proses pelaksanaan dari inovasi itu. Tadi itu yang kurang dia ada bahasa ditandatangani secara elektronik. Yang pertama tadi itu ya, kemudian diserahkan. Ternyata diserahkannya itu bisa dicetak di situ atau dicetak di tempatnya yang bersangkutan. Tadi kalau kita perhatikan videonya ini tuh tidak kurang mencerminkan ya isi daripada inovasi ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua mengenai adaptabilitasnya, tadi sudah dijelaskan juga ini masih sebatas regulasi atau sudah diimplementasikan? Sudah, untuk tingkat puskesmas sudah diimplementasikan ke seluruh desa dan kelurahan Pak. Khusus untuk wilayah puskesmas? Khusus untuk wilayah puskesmas, tapi untuk Manani ini tadi? Mananti tadi Pak. Terus ke puskesmas yang lain belum? Sudah ditandatangani oleh Bu Kadis SK penetapannya dan sementara tahap sosialisasi Pak. Sosialisasi ya, oke, baik. Tadi saya sudah bicara sama Bu Padia yang paling cantik hari ini. Inovasi Saskia ya, itu sudah tembus di top 45 persis seperti ini ya, terutama nanti kalau inovator bersama kepala puskesmasnya ini ingin mendorong ke tingkat yang lebih tinggi ya, misalnya di Sunopik. Jangan-jangan nanti ini dianggap replikasi, jadi kita harus mungkin harus jujur kita ini ya, bahwa ya ini adalah kategori replikasi, bukan inovasi yang baru ya. Tadi idenya persis sama, kalau di di Bantaeng itu pakai bendera ya, bendera Saskia, dan itu sudah kalau di Bantaeng sudah semua, karena kebetulan Pak Hajiwannya itu promosi ke dinas ya, sehingga sekarang itu menjadi program Kabupaten Bantaeng, seluruh puskesmas itu sudah jalan. Bahkan tahun lalu itu ada banyak sekali inovasi yang idenya itu dari situ, ya terutama yang di puskesmas, idenya dari bendera Saskia itu, kemudian ya masuklah dia dalam kategori replikasi. Itu catatan saya kira ya, untuk nanti dipertimbangkan. Sedikit mungkin tambahan Ibu. Baik, jadi, silakan Pak. Yang membedakan dengan bendera Saskia, kita ada 3 penekanan Pak. Yang pertama adalah mulai dari mitigasi, yang kedua adalah penekanan terhadap kartu ibu, yang dimana puskesmas pembantu itu tidak ada rekam medis Pak, karena rekam medis itu hanya boleh ditulis oleh dokter, maka yang ada di pustu itu adalah kartu register, maka kita bikinkan kartu ibu yang berwarna yang dipegang oleh petugas. Yang kedua stiker, penekanan kita stiker kepada ibu hamilnya dan keluarga di rumahnya. Yang ketiga, attention bottle-nya itu adalah penekanan kepada pemerintah daerah dan masyarakatnya. Itu yang membedakan dengan bendera Saskia. Penekanan pada 3 sistem ini, subsistem ini dalam penguatan layanan. Dan terakhir adalah bahwa dengan yang membedakan dengan bendera Saskia adalah respon time terhadap penanggung jawab dusun, karena kita di Sinjai sudah lengkap infrastruktur penanggung jawab dusunnya, home visit dan home care-nya. Jadi setiap kali ada pasien yang bermasalah, maka di puskesmas akan muncul seperti alarm atau telepon dari pustu tentang pasien tersebut bermasalah, dan akan turun dokter dan tim PSC yang akan turun. Itu yang membedakan kita adalah
terintegrasinya semua program-program yang ada di puskesmas. Baik, cukup Bapak Inovator. Kita masih punya waktu. Kami persilahkan untuk tim penilai yang paling cantik sekali lagi, Ibu Fadia. Silakan Bu. Habis nanti kecantikanku ini sampai sore. Maka berhentilah menyebut itu. Pak, satu apresiasi. Ini saya teringat almarhum Pak Anjas ya. Beliau punya inovasi yang sangat baik sekali juga terhadap respon ibu hamil. Luwu Utara Pak. Bapak kenal almarhum Pak Anjas? Beliau inovator ANC hipnoterapi, jadi juga merelaksasi ibu hamil. Nah, kalau menurut saya, kira-kira kan ibu hamil itu ada problem, tidak sekedar dia bermasalah sebenarnya di medisnya, tapi penting juga kita perlu menemukan ada nggak masalah psikologis beban berat yang dia rasakan. Baru menurut saya luar biasa inovasi Pak. Kalau kartu ini masih biasa karena memang Bapak dari medis kan, dari puskesmas ya. Itu baru biasa menurut saya karena memang ini pekerjaannya medis. Yang menjadi luar biasa apabila Bapak berhasil menemukan secara psikologis dan mendatangkan psikolog mungkin, atau mungkin ada relaksasi apa gitu, tanpa harus minum obat loh ya. Kalau ini kan pasti ada intervensinya kan yang dilakukan. Tetapi misalnya dia ada tiba-tiba ada problem di pasca COVID ini, pasti ibu hamil selalu ada masalah-masalah secara psikologis. Mungkin dia belum siap jadi ibu misalnya. Ada Bapak temukan ibu hamil yang usianya di bawah 18 tahun? Ada. Bagaimana menangani itu? Ya izin Bu, jadi tadi yang saya uraikan di slide pertama, salah satu bumil hamil yang beresiko itu resiko tinggi dari masyarakat yang dikenal dengan 3T, terlalu tua, terlalu muda, dan terlalu rapat kehamilannya. Nah, untuk menangani ini adalah pendekatan lewat kearifan lokal yang dilanjutkan dengan program-program dari promosi kesehatan yang ada di puskesmas, promosi kesehatan yang ada di puskesmas, kesehatan tradisional, itu adalah pendekatan-pendekatan yang dilakukan. Keberlanjutan tadi seperti hipertensi, kita punya keberlanjutan inovasi namanya gratis Pak. Gerakan mencegah hipertensi dengan seledri juga. Jadi semua terintegrasi dan berkesinambungan terhadap program-program yang kita adakan di puskesmas. Terima kasih banyak atas masukannya Bu. Ya, saya lihat ini pada umumnya inovasinya Sinjai, begitu presentasi inovatornya itu bagus semua. Tapi begitu kita baca proposal ini, itu perlu dilengkapi menurut saya Pak. Karena kan bukan Bapak yang ke nasional, kalau itu dia dilolos ke nasional ya. Yang dikenal inovasinya Bapak ke nasional itu proposal tak. Jadi lengkapi data dengan baik, ada 3 tadi. Kalau saya sarankan data usia anak yang berisiko tinggi tadi, sedapat mungkin ada data-datanya tersajikan di proposal tak Pak, supaya itu mengindikasikan bahwa Bapak juga berkonsentrasi untuk menangani kasus-kasus resiko resti, ibu hamil resti untuk anak yang menikah pada usia anak gitu. Makasih banyak Bu atas masukannya, insya Allah Bu akan dimasukkan di terima proposal. kasih Bu Fadia. Ini menjadi catatan penting bagi inovator di Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai. Buat Ibu Kadis dan Bapak Inovator beserta tim untuk dipersilahkan kembali ke tempatnya. Ini adalah inovasi ketiga dari Kabupaten Sinjai hari ini, dan siap-siap